pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis cemaran pada setiap farmasi ya. Analisis cemaran kimia tujuannya untuk memahami cara identifikasi cemaran dalam setiap obat, makanan, dan kosmetik, memahami cara analisis kuantitatif cemaran dalam setiap obat melalui prosedur analisis, kemudian memahami cara menyimpulkan hasil analisis. Pengertian sampel dikatakan tercemar bila mengandung elemen yang pada keadaan normal seharusnya tidak terdapat pada sampel tersebut atau mengandung elemen yang biasa terdapat dalam sampel tersebut tetapi kadarnya melebihi yang dipersyaratkan. Jadi ada dua yang dikatakan cemaran, harus tidak ada atau kadarnya melebihi yang dipersyaratkan. Seperti contoh-contoh logam berat ya, biasanya di farmakope ya atau di kompendia lainnya disebutkan tidak boleh melebihi BB berapa ppb ataupun yang lain ya. Itu adalah kalau melebihi otomatis termasuk dalam kategori cemaran. Oke, pustaka yang saya gunakan yaitu farmakope atau kompendia lainnya USB, NF, BB ya, International Conference of Harmonization ICH Guidelines, kemudian untuk makanan kosmetik peraturan Badan POM RI, kemudian standar nasional Indonesia SNI maupun FAO ya, WHO Kodeks dan lain-lainnya. Oke, jenis cemaran ini adalah cemaran anorganik yang dikategorikan trace elemen, yaitu cemaran adanya logam berat yang tidak boleh lebih dari yang dipersyaratkan. Contohnya adanya PP, AS, HG, CU, NI. Kemudian cemaran senyawa organik yaitu cemaran dari produk hasil samping proses sintesis ataupun derivatan dari senyawa aktif obat waktu kimosintesis ya. Itu kalau kita A ditambah B menghasilkan C yang kita ingin dapatkan, tetapi ada produk samping seperti D dan E, itu harus kita purification ya. Kalau misalnya tidak bersih maka dia akan termasuk produknya cemaran organik. Kemudian ada cemaran residu pelarut organik. Ya, kita tahu bahwasanya kalau kita mengekstrak, terutama pada bahan alam, ekstrak yang sering kita gunakan adalah ekstrak pelarut organik seperti apa? Etanol, kemudian kloroform dan lain-lainnya ya. Dan kita harus tahu pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan alam atau manufacturing seperti etanol, metanol, kloroform harus tidak boleh lebih dari yang dipersyaratkan ya, seperti itu. Kalau untuk residu pelarut ini biasanya kita menggunakan alat yaitu GCMS, GC ya. Kemudian cemaran lainnya yaitu cemaran enantiomer, yaitu cemaran untuk senyawa yang memiliki isomer geometris atau chiral. Kemudian foreign substance adalah cemaran dari adanya kandungan senyawa yang tidak sesuai dengan label yang disebut dengan pemalsuan ya, adulterants. Jadi misalnya kita tahu misalnya di label obat amoxicillin ternyata tidak ada isinya amoxicillin, itu adalah suatu foreign substance ya. Atau cemaran benda asing yaitu cemaran tidak diketahui secara pasti yang ada yang hanya ditetapkan dengan sisa pemijaran tidak lebih dari yang dipersyaratkan. Oke. Contoh kita akan bahas satu persatu yang dipersyaratkan oleh FI 5 ya, sekarang udah FI 6 ya. Misalnya ini ada benzocaine ya. Pemberiannya tidak lebih dari 98 sampai 102. Oke. Ini di sini sisa pemijaran tidak lebih dari 0,1. Ya, agak flu. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian juga metodenya yaitu logam berat tidak lebih dari 10 bbj ya. Cemaran umum ya. Bahan baku. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Lain-lainnya. Kemudian cemaran anorganik. Cemaran anorganik adalah cemaran senyawa golongan logam yang termasuk dalam cemaran ini biasanya golongan logam berat BB, Fi, Kg, Ag karena dia memiliki efek bioaccumulation dalam tubuh yang berbahaya bagi
Pencemaran anorganik biasanya sudah dipersyaratkan tidak boleh melebihi dari batas yang ditetapkan. Cara pengujiannya menggunakan AAS atau AES atau ICPS yang merupakan untuk menganalisis secara kuanti-kuali adanya unsur logam. Ya, pada farmakoteori Indonesia 5 maka ada uji batas aluminium, uji batas arsen, uji batas besi, uji batas kalsium, kalium, dan natrium, uji batas logam berat, uji batas raksa, selenium, dan uji batas timbal. Bisa dibaca ya. Contoh petamiron di sini dengan metode 1 tidak melebihi 20 ppj untuk logam beratnya. Kalau untuk arsen tidak melebihi 2 ppj. Untuk susut keringnya ya tidak melebihi 5,5% ya. Dilakukan pemijaran 105 derajat Celcius hingga bobot tetap ya yang digunakan adalah jumlahnya 250 mg petamiron. Oke. Asam alginat. Contoh lain ya, logam berat metode 3 tidak lebih dari 40 ppj ya, kemudian untuk timbalnya tidak lebih dari 10 ppj ya. 10 ppj ini ppm ya. Oke. Tidak melebihi ya, di sini udah dipersyaratkan ya untuk kadar abunya tidak melebihi 4%. Oke. Untuk ferrofumarat untuk arsennya disebutkan ya, untuk biji 3 tidak lebih 2%. Ya, untuk Ag-nya jadi semua sudah ada di metode komplement ya. Senyawa anorganik atau trace element ya, kalau esensial Cu, FeMn, Zn, Co, oke ya. Non nutritif Al, boron, Cr, Ni, Sn ya. Ini adalah logam berat. Kalau ini esensial biasanya masih dibutuhkan oleh tubuh, tapi ya kadarnya tidak terlalu tinggi juga ya. Oke, asalnya cemaran ini bisa dari alam atau apa namanya influence industry, hasil uraian pestisida atau proses pabrik. Ya biasanya kalau di pipa-pipa itu mengandung PB bisa ya. Ya untuk matrik organik lebih dari 3% dilakukan destruktif. Contohnya PBHG pada daging atau karang tanaman. Untuk anorganik ekstraksi ya, contohnya PB dalam air laut. Untuk destruksi ada dua, cara kering dan cara basah, wet icing dan dry icing ya. Bila kering sampai banyak dipijar suhunya sekian, analit yang sudah menguap hati-hati ya, jangan dilakukan secara dry karena dia menguap sehingga tidak akan terdeteksi ya. Hati-hati dengan ZnCu karena dapat diabsorpsi sama krus dalam pemijaran ya. Ya, untuk basah ya, bila sampel sedikit suhunya relatif lebih rendah ya diberikan ini asam perklorat, hidrogen peroksida atau air raja yaitu asam sulfat per asam nitrat dengan perbandingan 1:3 atau HCl plus HNO3 asam nitrat. Metode yang digunakan menggunakan AAS, AES atau ICPS langsung dari pelarut air suasana asam atau HCl encer, hasil ekstraksi atau pemakatan dalam pelarut organik setelah metal dikompleks dengan fraksi tertentu. Contohnya adalah DT-zone atau APDC ya. Atau spektrofotometri ya bisa, tapi harus dikompleks terlebih dulu. Seperti Fe dengan FeCNS akan berwarna merah, Pb dengan kompleks DT-zone akan membentuk merah. Atau kromatografi gas dengan detektor ECD, Electron Capture Detector. Oke, untuk arsenik ya relatif tidak toksik ya. Kalau arsenik anorganik ini adalah toksik, kalau organik tidak ya. Batas umumnya tidak lebih 1 ppm. Makanan terkontrol AS akan mengandung bahan makanan yang pada proses pembuatannya menggunakan asam sulfat yang tidak murni, misalnya glukos, asam sitrat, asam tartar, asam fosfat. Destruksi dari materi organik sebaiknya dengan destruksi basa menggunakan asam nitrat dan asam sulfat. Metode analisis reaksi Mars-Berzelius atau Gadget ya, AS argonik ditambah
H3 akan membentuk ASH3 arsin. Kemudian spektrofotometri dengan warna molybdenum blue dengan nanti akan diamati pada lambda max kurang lebih 520 sampai 540 setelah hasil teknologi didestilasi dengan bromide. AAS yaitu simple hydrogen generation digunakan untuk arsenik sampai level 0,1 ppm. Air raksa, merkuri ya ini biasanya pada sereal ya atau cemaran dari proses industri seperti ikan tuna algae dapat menguap selama proses reduksi basah. Most toxic form metil merkuri tragedi Minamata karena mengandung banyak ya Hg itu waktu di Jepang ya sama Minamata. Kalau untuk ASEAN itu racun pada untuk pembunuhan pada aktivis HAM yaitu Munir di pesawat ya. Oke. Penentuan kadar total Hg di struktur basa yaitu dengan asam sulfat, asam nitrat, kemudian hidrogen peroksida. Kelebihan hidrogen peroksida dipanaskan di water bath dan penambahan kalium permanganat. Selanjutnya direduksi dengan NH4OHCl atau dan SnCl2. Kemudian dilakukan analisis AAS menggunakan cold cathode Hg karena kalau tidak menggunakan ini Hg akan mudah menguap. Ya, penentuan kadar metil merkuri dalam ikan sampelnya yaitu dimungkinkan kemudian dialkalisasi dengan NaOH lalu diekstraksi dengan toluen ya ekstrak toluen di clean up dengan larutan cysteine HCl selanjutnya larutan metil merkuri dalam toluen ditentukan kadarnya menggunakan Hg dengan detektor ACD. Oke, batas umum timbal untuk makanan anak-anak yaitu 0,2 ppm. Pb dalam kadar kecil secara alamiah terdapat pada makanan, tetapi kontaminasi terjadi dalam berasal dari solder, gases, enamel, pipa, atau insektisida. Maka minuman beralkohol dan soft drink dapat terkurangi Pb dari pipa pada saat pembuatannya. Destruksi dari materi organik menggunakan asam-asam dengan kategori bebas Pb ya biasanya dengan destruksi kering pada suhu 500 derajat Celcius. Metode analisis menggunakan spektrofotometri ya dikompleks di zone dalam kloroform atau AAS dengan kompleks APCD dan diekstrak dengan metilpentanon ya. Problem analisis umumnya kadar kecil minor konstituen pemekatan ya harus dilakukan pemekatan. Matriks rumit kompleks ya prosesnya harus dilakukan isolasi. Kita bisa melakukan destilasi, kopresipitasi atau presipitasi, destruksi basah atau kering, ekstraksi, kromatografi ya. Kemudian metode penentuan kadar keterbatasan analis sama, matrik beda ya metode belum tentu sama. Khusus sifat cemaran tidak stabil untuk menguat dan toksis. Untuk Hg itu khusus biasanya. Oke. Kita tahu USP mempersyaratkan ada kategori 1, 2, dan 3. Untuk cemaran dengan batas-batas ini termasuk kategori 2, yaitu dengan dia adalah kuantitatif, maka akurasi, presisi, spesifitas, LOQ yang harus dilakukan, linearitas, range, dan radius. Jadi apa sih yang telah kita bahas? Selektivitas, spesifitas, yaitu uji terhadap senyawa pengganggu dari matriks cemaran hasil degradan, kemudian linearitas untuk kita tentukan LOD dan LOG, kemudian kita lakukan presisi akurasi, kemudian kita uji robustness dan steadiness. Ya, apa bedanya selektivitas dan spesifitas? Kalau selektif mampu mendegrad senyawa anilik dengan derivat degradan metabolit dan senyawa pengganggunya. Kalau spesifitas mampu mengenal respon analit tunggal atau murni. Untuk spesifitas ini biasanya kita menggunakan purity ya. Salah satunya seperti itu. Oke. Kemudian uji batas deteksi. Ya, ini adalah kalau bisa kita lihat ini masih gak nampak ini udah gak nampak ya. Di sini mulai nggak nampak maka LOD-nya adalah di sini limit of detection ya.
Kalau ini masih bisa dikenali ini adalah limit of quantification. Oke, konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi itu adalah LOD. Bedanya LOD sama LOG apa? Biasanya LOD adalah 3 kali noise signal, kalau LOQ adalah 10 kali noise signal ya. Jadi seperti itu. Akurasi untuk kecepatan terdekatan hasil analisis yang diperoleh melalui suatu metode tertentu dengan harga sebenarnya dinyatakan dengan persentase recovery, yaitu untuk cemaran itu 80 sampai 110%. Untuk precision penyimpangan baku metode analisis ya, untuk replikasinya ini boleh SD-nya kurang dari 10%, tidak seperti obat yaitu 2% ya. Nah, kita lihat emang kita dalam bentuk rasionya adalah ppm ya, atau 10 ppm atau 1 ppm ya, berada di sini ya. Untuk 1 ppm dan 10 ppm kurang dari 10 ya. Oke, ini untuk AOC repeatability, kata ulangan diulang dalam terhadap sampel dengan proses yang sama hasilnya bagus dan dalam laboratorium dengan operator yang sama. Kalau reproduksi metode sama atau laboratorium dengan ukuran berbeda dan berbeda rodanya hasilnya bagus. Itu adalah reproduksi. Cemaran organik yaitu cemaran dari uh, produk hasil samping proses sintesis ataupun degradasi dari senyawa aktif obat hanya bisa dianalisis dengan LC-MS-MS atau JC-MS. Masih ingatkah kasus ranitidin yang dilakukan penarikan oleh Badan POM karena dia mengandung NDMA, yaitu N-dimetil nitrosamid ya, maka ditarik ya. Itu adalah proses penarikan yang waktu tahun kapan ya? Tahun lalu kalau nggak salah ya. Oke, itu ada cemaran senyawa tersebut, senyawa organik, maka berbahaya dan dianalisis melalui secara GCMS ya. Bagaimana sih mekanisme terbentuknya MDMA? Itu bisa terbentuk karena apa? Ini adalah senyawa ranitidin di mana dia akan mengalami siklisasi intramolekular dan pemutusan sehingga akan terbentuk suatu, jadi tahapannya 4 tahap ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Akhirnya putus menghasilkan ini ya. Oke. Jadi ibaratnya harus tidak ada senyawa itu. Kalau untuk eh, pada glukos, pada ini ya, sediaan infus itu kan biasanya kita lakukan sterilisasi menggunakan panas ya, oven atau pemanasan itu jangan sampai membentuk karamel. Jadi biasanya kita harus mengetahui kadar 5 HMM-nya berapa, tidak boleh melebihi yang dipersyaratkan. Oke. Penarikan rosatan yaitu mengandung juga sama. Nah, di sini rosartan juga memiliki gugus N strukturnya yang bisa menjadikan proses terbentuknya tadi ya. Oke. Diazepam ini senyawa organik yang tidak boleh ada cemaran jenis A, B, dan C, cemaran nordazepam, cemaran lain yang harus dipersyaratkan ya. Bisa dibaca di farmakope. Untuk dextrose tidak boleh 5 HMM, 5 hidroksi metil furfulir. Ya, ini biasanya tidak boleh melebihi ya. Oke. Erythromycin juga ada erythromycin A, B, C, HN0 ether tidak boleh ya. Ini mengandung ini, harus ada batasannya ya. Oke. Cemaran residu organik yaitu residual volatile impurities, senyawa organik yang mudah menguap dari residu bahan yang digunakan untuk sterilisasi seperti etilen oksid, sisa monomer, sisa pelarut organik yang digunakan proses pembuatan bahan atau sediaan atau proses ekstraksi. Nah, kita menggunakan metode chromatografi gas ya.
Solvent ini dibedakan menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 adalah sangat-sangat toksik, ya, bersifat karsinogenik. Contohnya adalah benzen, CCl4, 1,3-fluoroetan, 1,3-fluoroetan, ya. Kemudian intermediate, ya, harus dengan batasan seperti asinonitril, kloroform, 1,4 dioksan, heksan, metanol, dietilen glikol, ya. Kemudian low toxicity pada human, ya, ini dapat masuk susut pengeringan, ya, tidak melebihi 0,5%, satuannya adalah ppm. Oke. Contohnya ini adalah batas-batasannya, ya. Bensin berapa, kloroform berapa, metil klorida berapa, trikloroetil berapa. Oke. Cemaran enantiomer yaitu cemaran untuk senyawa yang memiliki isomer geometris C kira hanya dapat diketahui dengan uji polarimeter dan uji aktivitas, ya. Atau bisa kita menggunakan uji yang lebih bagus yaitu menggunakan 3D NMR, tapi jarang digunakan, mahal, ya. Oke. Ini tragedi thalidomid yang menyebabkan catatan ibu hamil itu karena apa? Ada rasumat R sama S. S yang menyebabkan teragenik, R yang menyebabkan efek yang anti mual, mortic sickness, ya. Oke. Kemudian contoh isomer yang lainnya dapat dikatakan yosamin, ya, metil dopa, efek hipertensi. Kalau positif tidak memiliki efek, ini bisa hanya dikenali dengan polarimeter atau menggunakan 3D NMR, ya. Kemudian contoh entabutol, ya, metil dopa tadi, asam askorbat, cemaran foret substance atau cemaran adalah kandungan yang tidak sesuai dengan label. Metode yang digunakan adalah bisa TLC, HPLC, GC, ya. Contoh penarikan jamu-jamu berbahaya ini banyak yang mengandung, padahal jamu di Indonesia regulasinya tidak boleh mengandung BKO, bahan kimia obat, tapi kadang-kadang ditambahkan jamu kuat sildenafil ataupun jamu pegelinu metampiron dan lain-lainnya, itu tidak boleh, ya. Itu adalah pemalsuan atau yang disebut adulterance. Oke, saya sekian dulu keterangan dari saya mengenai cemaran, ya, analisis cemaran pada setiap farmasi. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.